saya akan menjelaskan tentang human centered design. Kalau kalian lihat di Wikipedia, di sini dijelaskan bahwa human centered design adalah sebuah pendekatan untuk penyelesaian masalah. Biasanya digunakan saat proses desain atau pada kebutuhan untuk terkait dengan kebutuhan manajemen, ketika kita diharuskan untuk mendevelop atau mengembangkan sebuah solusi untuk menyelesaikan permasalahan dengan melibatkan perspektif manusia pada seluruh tahap proses problem solvingnya. Kalau kalian googling terkait dengan human centered design, kalian akan menemukan banyak teori. Salah satunya adalah dari IDEO ini. Di sini dia punya buku, dia judulnya adalah Field Guide to Human Centered Design. Jadi kalau kalian download dan baca bukunya ini, di sini dia menjelaskan bahwa human centered design ini adalah pendekatan untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan manusia. Jadi apapun masalahnya, pokoknya itu terkait dengan manusia, kita bisa pakai human centered design. Jadi di sini kalau kalian pakai HCD versinya IDEO, itu cakupannya luas, ya, cakupannya luas. Seperti di sini dicontohkannya oleh field guide-nya mereka di case study-nya. Jadi mereka mendesain untuk permasalahan kesehatan, permasalahan agriculture, permasalahan ketersediaan air, dan kemudian permasalahan ekonomi di sebuah negara di Afrika. Gitu. Jadi kalau kalian pakai versinya IDEO ini, konteksnya atau cakupannya sangat luas. Gitu. Nah, karena di sini kita tujuannya adalah pakai HCD untuk perancangan sistem interaktif, atau kita fokusnya adalah kepada produk atau solusi-solusi berbasis teknologi informasi, maka saya sarankan kalau misalnya arahnya lebih ke produk berbasis IT, saya sarankan pakai punyanya ISO. Ya, saya sarankan pakai punyanya ISO. Karena di sini jelas judulnya adalah Human Centered Design for Interactive System. Ya, jadi dia fokus memang adalah proses human centered design untuk pengembangan sistem interaktif. Nah, di sini sebenarnya udah ada versi yang terbaru tahun 2019, tapi saya nggak punya versi ini dan masih harus belinya juga masih harganya cukup mahal. Jadi saya punyanya adalah HCD versi tahun 2010. Nih, jadi saya punyanya versi tahun 2010. Itu karena saya masih belum punya yang 2019, kita bahas yang ini dulu aja. Jadi sini judulnya adalah Human Centered Design for Interactive System. Jadi Human Centered Design di sini dibuat untuk develop sistem interaktif secara umum. Ya, jadi di dokumen ini tidak menyebutkan bahwa HCD itu adalah pendekatan yang spesifik untuk perancangan user interface, enggak. Ya, jadi untuk perancangan atau develop sistem interaktif secara umum. Nah, salah satu aktivitasnya adalah merancang user interface, ya, sehingga bisa kita pakai human centered design ini untuk kita adaptasi untuk perancangan user interface. Itu masih bisa karena masih nyambung dengan aktivitas yang ada di dalamnya. Oke, selanjutnya kalian mungkin pernah atau lebih familiar atau pernah dengar istilah user centered design di sini, ya. Di sini juga dibahas di Wikipedia. Ada user centered design, ada human centered design. Bedanya apa? Di ISO ini dijelaskan. Jadi kalau kalian baca terms and definition-nya di sini terkait dengan human centered design, di sini dijelaskan bahwa istilah human centered design ini dipakai menggantikan dengan user centered design. Jadi dulu ISO pakai istilah user centered design sampai tahun 99, terus semuanya istilahnya diganti dengan human centered design. Jadi tujuannya adalah untuk menekankan bahwa ISO yang ini itu bertujuan untuk ada dampaknya juga atau ada impactnya juga terhadap stakeholder, bukan hanya user. Jadi yang human yang dimaksud di sini
bukan hanya user, tetapi juga stakeholder. Jadi permasalahan-permasalahan stakeholder, kebutuhan-kebutuhan stakeholder itu semuanya diakomodasi oleh terminologi human centered design ini. Ya, di sini dijelaskan juga walaupun istilahnya beda, tapi intinya sama aja lah. Gitu. Intinya sama aja. Ya, sekarang kita baca definisi terkait human centered design-nya ya. Jadi di sini dijelaskan human centered design ini adalah pendekatan untuk mendesain dan merancang sistem. Ya, untuk mendesain dan merancang sistem yang tujuannya membuat sistem interaktif yang kita rancang ini lebih usable dengan berfokus pada penggunaan sistem dan mengaplikasikan faktor-faktor manusia atau ergonomi dan juga pengetahuan dan teknik-teknik usability. Jadi di sini kita merancangnya adalah human centered design ini adalah pendekatan untuk merancang sistem agar membuat sistem interaktif ini lebih usable. Ya, dengan berfokus pada kegunaan sistem dan penerapan faktor-faktor manusia atau faktor-faktor ergonomics. Kalian bisa googling ya lebih lanjut ergonomics ini artinya apa. Kemudian pengetahuan dan teknik-teknik usability. Selanjutnya ini bab 3 ini menjelaskan kenapa kita harus pakai atau harus menerapkan human centered design. Di sini dijelaskan adalah untuk meningkatkan produktivitas user dan efisiensi operasional organisasi. Terus kemudian membuat user lebih mudah memahami dan menggunakan sistem sehingga mengurangi biaya training dan biaya support. Lalu yang ketiga meningkatkan usability sehingga lebih banyak orang dengan berbagai latar belakang atau dari berbagai kapabilitas yang berbeda-beda bisa menggunakan sistem ini sehingga accessibility-nya meningkat. Jadi lebih banyak bisa lebih banyak digunakan oleh orang dengan berbagai latar belakang. Misalnya ada orang-orang disabilitas, itu tetap bisa pakai sistem kita. Terus meningkatkan user experience, mengurangi ketidaknyamanan dan stres, membuat produk kita lebih kompetitif sehingga bisa meningkatkan brand image terhadap produk kita juga. Terus kemudian berkontribusi terhadap sustainability. Jadi memang tujuan awalnya atau intinya dari penerapan HCD ini adalah agar sistem kita lebih mudah digunakan, usability-nya lebih baik, sehingga user experience-nya pun juga lebih baik. Selanjutnya, prinsip-prinsip terkait dengan human centered design. Ini prinsip-prinsip ini penting untuk kita pahami. Yang namanya prinsip ya. Ini adalah hal-hal yang harus kita pahami agar kita bisa menerapkan atau menjalankan atau mengadaptasi human centered design ini dengan tepat. Jadi ini ada beberapa prinsip di sini. Yang pertama adalah desain berdasarkan pada pemahaman eksplisit terhadap user, task, dan lingkungan-lingkungannya. Ini coba kita baca penjelasan lebih lanjutnya. Jadi kalau kita mendesain produk, sistem atau service, kita harus ingat kita itu mendesain buat siapa. Ya, dan ada pihak-pihak mana saja yang terlibat dengan produk ini. Ya, jadi bukan hanya user, tapi juga stakeholder. Ya, jadi siapa yang pakai dan siapa yang terlibat dengan produk yang kita buat ini. Stakeholdernya bisa secara langsung maupun tidak langsung. Ya, jadi semua itu user maupun stakeholder kita identifikasi. Nah, kalau kita sudah mengidentifikasi, maka kita akan coba menggali kira-kira terkait dengan kelompok user dan stakeholder tersebut, mereka ada kondisi seperti apa? Ya, ada kondisi seperti apa? Misalnya mereka memiliki tujuan tertentu. Mereka harus menjalankan tas-tas tertentu atau mereka berada pada kondisi environment atau lingkungan tertentu.
Gitu. Jadi kita harus bisa menjelaskan kondisi user. Jadi yang dimaksud ini, prinsip yang pertama ini terkait dengan tahap pertama dalam HCD. Kalau kita lihat di sini tahapnya adalah yang pertama ini ya, understand and specify context of use. Jadi kita harus memahami sistem ini akan digunakan oleh siapa dan dalam kondisi yang seperti apa. Itu asli artinya dari context of use. Jadi sistem ini akan digunakan dalam konteks yang seperti apa. Nah, itu terkait dengan prinsip yang pertama dalam HCD dan juga aktivitas yang pertama dalam HCD. Oke, ini ya. Jadi kita harus tahu siapa usernya, siapa stakeholdernya, gitu, dan mereka berada dalam kondisi yang seperti apa. Ini ya, mereka berada dalam kondisi yang seperti apa. Itu harus kita pahami. Lalu prinsip yang kedua, yaitu user terlibat pada seluruh tahap desain dan development. Ya, jadi di sini keterlibatan user itu penting untuk sumber pengetahuan kita atau sumber data kita terkait dengan konteks penggunaan sistemnya. Ya, jadi terkait ya antara prinsip yang pertama dengan prinsip yang kedua ini terkait gitu. Jadi di sini keterlibatan user harus keterlibatan aktif. Jadi maksudnya keterlibatan aktif di sini adalah mereka sebagai sumber data dan juga kita libatkan ketika kita harus mengevaluasi solusi. Ya, jadi perannya user dalam proses desain dan development itu seperti itu, sebagai sumber data dan sebagai responden ya, ketika kita mengevaluasi solusi. Di sini dipertegas juga bahwa orang yang terlibat harus memiliki kapabilitas, karakteristik yang merefleksikan kelompok user yang kita tuju. Ya, jadi dia harus merepresentasikan user yang sebenarnya atau user yang kita tuju. Ya, jadi harus representatif. Di sini juga dijelaskan harus representatif. Ya, terus kemudian ketika kita melakukan pengujian juga ya, tas-tas yang kita berikan juga harus merepresentasikan kondisi yang sebenarnya. Jadi keterlibatan user adalah untuk sumber data dan juga narasumber atau responden ketika kita melakukan evaluasi. Yang perlu diingat bahwa atau user yang kita libatkan di sini harus merefleksikan atau menggambarkan atau karakteristiknya merefleksikan dari target user yang kita tuju. Lalu prinsip selanjutnya adalah ini, design is driven. Desainnya diarahkan dan diperbaiki terus-menerus, refine, berdasarkan pada evaluasi yang user center, evaluasi yang terpusat pada pengguna. Ini juga terkait ya dengan prinsip yang sebelumnya. Ini kan ada evaluating solution ya. Jadi keterlibatan user adalah untuk mengevaluasi solusi. Jadi di sini dijelaskan bahwa memang kita harus melakukan evaluasi yang terpusat pada pengguna. Ya, jadi kita mencari feedback dari user. Ini adalah sumber informasi yang penting pada HCD. Jadi kita mencari feedbacknya mereka. Tujuannya adalah untuk meminimalisir kegagalan produk, ya, kegagalan sistem yang kita buat. Gitu. Jadi kita harus memastikan bahwa sistem yang kita buat itu menjawab kebutuhannya user. Kemudian pengujiannya harus berdasarkan skenario yang nyata. Jadi pengujian dengan user ini harus berdasarkan, kita harus membayangkan ya, oleh sebab itu kita harus memahami konteks of use ini kan ya, memahami kondisinya seperti apa sehingga kita bisa membuat skenario itu tadi, skenario yang real world, dalam kondisi yang sebenarnya seperti apa.
Terus prinsip selanjutnya adalah prosesnya iteratif. Ini juga masih terkait dengan prinsip yang sebelumnya. Nah, kalau kita lihat di sini kan kita harus melakukan evaluasi ya. Setelah dalam evaluasi ini kita akan mendapatkan feedback. Feedback ini akan kita pakai untuk melakukan perbaikan terhadap sistem. Ya. Iteratif di sini yang dimaksud adalah kita melakukan proses ini berkali-kali, jadi evaluasi, perbaikan itu berkali-kali sampai kita menghasilkan produk atau sistem yang benar-benar sesuai dengan harapan user. Jadi ini maksudnya iteratif di sini. Jadi kita melakukan evaluasi, perbaikan berkali-kali sampai kita mendapatkan produk yang sesuai dengan harapan. Di sini udah dijelaskan bahwa desain yang paling baik itu adalah tidak bisa dicapai tanpa kita melakukan iterasi. Di sini iterasi yang dimaksud adalah mengulangi serangkaian tahapan sampai hasil yang kita inginkan tercapai. Nah, ini terkait dengan proses HJD. Kalau kalian lihat di sini, proses HJD itu, ya ini ada gambarnya ya. Proses HJD itu seperti ini. Ya, jadi yang pertama, understand and specify context of use. Kita harus memahami sistem ini atau kondisi saat ini itu seperti apa. Usernya siapa dan mereka saat ini sedang dalam kondisi yang bagaimana, itu harus kita pahami. Nah, setelah kita memahami itu, kita akan bisa merumuskan kebutuhannya user seperti apa. Ya, jadi sistem kita nanti harus kayak gimana sesuai dengan kebutuhannya user. Gitu. Terus setelah itu kita desain solusi berdasarkan kebutuhan ini. Nah, solusi itu kemudian kita evaluasi. Dari hasil evaluasi nanti kita akan dapat feedback. Nah, dari feedback itu kita akan putuskan nanti akan kembali ke tahap yang pertama, kedua, atau ketiga, tergantung sama feedback yang didapat, tergantung sama hasil evaluasinya. Gitu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan iteratif. Ya, ini ya, iterate, ya, iterate sampai menghasilkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi bisa dari evaluasi ini bisa kembali ke tahap yang ini atau ini. Tuh, kita kembali lagi ke prinsipnya. Aku mau lihat. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan proses yang berulang, itu iteratif. Iterasi ini penting untuk menghapus atau mengurangi resiko kegagalan sistem itu tadi. Jadi dengan evaluasi, kemudian dengan proses yang iteratif, itu kita bisa menghasilkan produk yang sesuai dengan harapan user. Nah, ini ya dijelaskan bahwa setelah evaluasi kita bisa memperbaiki. Ya, setelah dievaluasi, terus kemudian ada hasilnya, kita harus memperbaiki deskripsi, spesifikasi, atau prototype. Ya, kita perbaiki ketika kita mendapatkan informasi baru yang kita dapatkan dari evaluasi itu tadi. Ya, untuk menghasilkan sistem yang sesuai dengan harapan user. Kemudian di sini dijelaskan bahwa tidak mungkin kita bisa menghasilkan tidak mungkin kita bisa menyelesaikan satu sistem tanpa adanya iterasi. Ya, kalau bisa jadi pun itu mungkin jadinya tidak akan sebaik bila kita melakukan iterasi. Ya, karena banyak kebutuhan, banyak ekspektasi dari user ataupun stakeholder. Dan kebutuhan itu bisa jadi berubah. Ya, bisa jadi kebutuhan itu berubah atau terupdate. Nah, makanya perlunya iterasi, dan iterasi ini bisa jadi berlangsung pada jangka panjang. Ya, jadi feedback ini yang penting. Jadi berdasarkan feedback itu kita bisa mengupdate atau memperbaharui konteks of use,
memperbaiki user requirement, kemudian dan memperbaiki desain solusi kita. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa penting untuk bikin skenario, mockup atau prototype gitu untuk mendapatkan feedback dari user. Jadi sebelum sistem itu di-develop, kita bikin dulu skenarionya kayak gimana, mockup atau prototype-nya kayak gimana untuk mendapatkan feedback yang sesegera mungkin dari user. Lalu prinsip selanjutnya ini desainnya ditujukan untuk user experience yang menyeluruh. Jadi paragraf ini menjelaskan tentang user experience. Gitu. Terus di sini dijelaskan bahwa mendesain untuk user experience itu diperlukan banyak pertimbangan. Jadi diperlukan banyak pertimbangan dari berbagai hal. Gitu. Nah, prinsip yang ini terkait dengan prinsip yang selanjutnya. Ya. Jadi the design team includes multidisciplinary skills and perspective. Jadi untuk menghasilkan user experience yang menyeluruh, kita perlu mempertimbangkan banyak hal. Nah, untuk membuat pertimbangan tersebut, kita membutuhkan tim dengan berbagai background, latar belakang, kemampuan. Kayak misalnya ini ada beberapa contoh timnya yang harus kita libatkan ketika kita merancang sebuah sistem ini adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan terhadap faktor-faktor manusia, ergonomi, usability, human computer interaction, user research. Itu kita harus melibatkan user dan stakeholder, kita harus melibatkan expert, kita harus melibatkan orang marketing, branding, kayak gitu-gitu itu, orang yang paham health and safety juga, gitu, orang yang paham technical support, gitu. Jadi kita harus melibatkan berbagai macam multidisiplin, berbagai macam disiplin. Idealnya ya untuk project pengembangan sebuah sistem interaktif, gitu, agar bisa menghasilkan ini tadi user experience yang menyeluruh. Jadi itu ya ke-6 prinsip human centered design. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 udah saya bahas semuanya, dan prinsip ini terkait dengan prosesnya human centered design ya. Jadi ada tahap 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 tahap ini intinya, dan ini iteratif sifatnya. Kita akan bahas tahap yang pertama dulu, understanding and specify context of use. Ya, understanding and specify context of use ini gitu. Jadi intinya pada tahap ini adalah kita mempelajari, memahami sistem kita ini akan digunakan oleh siapa dan dalam kondisi yang bagaimana. Ya, jadi kita memahami dulu siapa yang pakai sistem kita dan mereka sedang dalam kondisi yang seperti apa. Ya, itu intinya. Ya, jadi ini context of use description adalah deskripsi dari kondisi saat ini, ya, atau kondisi yang akan datang. Ya, jadi bisa jadi kondisi saat ini atau kondisi yang akan datang, gitu. Jadi di tahap ini kita mengumpulkan informasi. Jadi kalian misalnya perlu wawancara, kalian perlu observasi ke user ataupun kepada stakeholder gitu ya, untuk memahami kondisinya saat ini seperti apa. Ya, terus kemudian setelah kalian memahami, kalian harus menspesifikasikan gitu ya. Jadi kalian harus mendeskripsikan kondisinya seperti apa. Atau di sini juga kalian bisa juga menganalisis sistem yang serupa. Kalau ada ya, kalian bisa menganalisis sistem yang serupa. Gitu. Nah, di sini deskripsi context of use itu antara lain adalah kita mendeskripsikan siapa user dan stakeholdernya. Ya, jadi kita menyebutkan usernya siapa, terus kemudian orang-orang yang terlibat atau stakeholdernya ya,
pihak-pihak yang terlibat selain user itu siapa saja. Tadi dijelaskan ya, di prinsipnya udah dijelaskan baik secara langsung maupun tidak langsung. Terus kemudian setelah kita mendeskripsikan ini, kita harus mendeskripsikan karakteristiknya usernya. Ya, jadi kita harus mendeskripsikan karakteristiknya usernya. Jadi di sini deskripsi karakteristik ini adalah kita harus mendeskripsikan user ini punya pengetahuan apa, punya skill apa, punya experience apa, punya latar belakang pendidikan atau training yang kayak gimana, memiliki kondisi fisik yang kayak gimana, kebiasaan yang seperti apa, preferensi atau keinginannya mereka kayak gimana, dan kemampuannya seperti apa. Jadi karakteristik itu yang dimaksud adalah kurang lebih ini. Lalu setelah itu kita harus mendefinisikan tujuannya user pakai sistem itu apa, dan kira-kira tas-tas yang terkait dengan tujuan itu apa saja. Lalu menjelaskan tentang lingkungan di mana sistem itu kita gunakan. Jadi di sini jelaskan hardware, software, terus kemudian bisa juga kondisi fisiknya seperti apa, kondisi sosial, kondisi culture-nya kayak gimana gitu. Bahkan kondisi di organisasi seperti apa itu bisa dijelaskan juga di bagian ini. Jadi ini kalau misalnya bisa saya contohkan adalah kalian mau bikin aplikasi untuk transportasi online gitu. Jadi kalian mendefinisikan siapa usernya. Berarti user utamanya kan ada customer yang pakai yang butuh transportasi itu, yang harus berpindah, dan juga driver yang akan mengantarkan konsumen untuk berpindah gitu. Terus stakeholder yang lain itu harus kalian identifikasi juga siapa orang-orang yang akan terlibat dalam aplikasi ini. Misalnya pihak manajemen, terus kemudian pihak penyedia jasa atau layanan pembayarannya seperti apa. Jadi itu harus diidentifikasi. Terus kemudian karakteristik usernya bagaimana gitu. Misalnya kalian punya dua macam user, ada yang driver, ada yang customer. Nah, driver ini mereka memiliki pengetahuan seperti apa, mereka memiliki kemampuan untuk mengoperasikan gadget seperti apa, mereka punya latar belakang pendidikan atau training seperti apa, mereka punya keterbatasan fisik, kebiasaan, dan kapabilitas yang seperti apa, itu harus kita definisikan di sini. Misalnya kalau driver, misalnya rata-rata pendidikannya bagaimana, kemampuan mereka menggunakan gadget seperti apa. Itu harus kita definisikan di sini. Terus kemudian kemampuan fisiknya, misalnya usianya berapa, dengan usia seperti itu keterbatasan kemampuan fisiknya apa aja, itu bisa kita jelaskan di sini. Terus kemudian goalnya, jadi kalau driver kan biasanya tujuannya ya untuk mengantarkan penumpang sih dengan selamat gitu ya, dengan baik gitu, tanpa ada kendala yang berarti gitu. Nah, misalnya terkait dengan tujuan itu, maka ada kebutuhan untuk keselamatan berkendara gitu. Jadi mereka harus mengantarkan penumpang dengan selamat. Nah, agar selamat, mereka itu harus mengendarai kendaraan tanpa perlu membuka gadgetnya atau melihat gadgetnya. Jadi misalnya akhirnya nanti solusinya adalah kalian bisa bikin voice comment gitu ya, atau voice instruction gitu, atau voice ya, pokoknya aplikasinya bisa berbasis komen atau interaksinya lewat suara misalnya kayak gitu, karena ada kebutuhan seperti itu terkait dengan keamanannya user. Nah, itu kan juga terkait ya sama environment ya, jadi mereka pakainya dalam kondisi outdoor gitu, terus kemudian banyak suara, banyak berisik kayak gitu. Nah, terus kemudian kebiasaan mereka berinteraksi dengan penumpang seperti apa, itu harus dijelaskan juga di sini. Terus kemudian misalnya bisa dijelaskan handphone yang dipakai seperti apa, kondisi
kondisi jaringan internetnya seperti apa, itu harus dijelaskan di sini gitu ya. Jadi contohnya kurang lebih seperti itu. Kemudian setelah tahap understand and specify context of use, tahap selanjutnya adalah specify the user requirement. Kita coba lihat di sini. Specifying user requirement di tahap ini biasanya ya, pada umumnya aktivitas utama pada proyek-proyek desain itu adalah mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan menspesifikasikan fungsionalnya produk atau sistem. Nah, untuk human centered design harusnya specifying user requirement-nya ini diperluas ya, untuk menciptakan atau untuk membuat sebuah statement yang eksplisit terkait dengan user requirement yang terkait dengan konteks of use, ya, terkait dengan konteks penggunaan dan juga kebutuhan bisnis gitu. Jadi bukan hanya dari sudut pandang usernya tapi juga dari sudut pandang stakeholdernya juga. Lalu di sini juga dijelaskan bahwa user requirement itu bisa mencakup juga kebutuhan-kebutuhan organisasi. Lalu ya, perlu kita pastikan bahwa kita mengidentifikasi bukan hanya kebutuhan user tapi juga kebutuhan dari stakeholder. Nah, user requirement ini apa saja yang user requirement ini spesifikasinya mencakup apa saja? Di sini dijelaskan bisa terkait dengan intended context of use atau context of use yang kita inginkan. Ya, jadi misalnya kita akan membayangkan atau mengidentifikasi kira-kira nanti sistem ini akan digunakan oleh atau dalam kondisi yang bagaimana, dalam konteks yang seperti apa, dalam kondisi yang bagaimana gitu ya. Jadi bisa juga user requirement itu bisa juga terkait dengan konteks of use. Terus misalnya ini yang kedua, kebutuhan yang didapat dari kebutuhan user yang terkait dengan konteks of use tertentu. Jadi misalnya kayak tadi ya yang saya contohkan, ini adalah aplikasi transportasi online, ada driver ini harus nyetir. Nah, ketika dia harus nyetir, dia harus memperhatikan faktor keselamatan. Makanya misalnya requirement-nya adalah sistemnya harus bisa interaksi melalui voice command gitu, misalnya kayak gitu ya, kayak yang tadi saya contohkan gitu. Terus yang ini adalah requirement yang terkait dengan faktor-faktor ergonomis, terkait dengan pengetahuan standar dan guidelines gitu. Jadi misalnya ini contohnya adalah kita mau bikin aplikasi mobile. Nah, kalau kita mau bikin aplikasi mobile, ada satu guidelines yang bisa kita pakai, misalnya adalah ini ya, material design guidelines. Ini punyanya Google. Jadi dia mengatur ketika kita mau mendesain untuk aplikasi mobile itu kita harus memperhatikan apa saja. Misalnya untuk tapi kalau kita harus memasukkan teks ke dalam aplikasi, panduannya kayak gimana? Ini semuanya diatur di material desain ini. Jadi cara-caranya bagaimana? Itu semuanya diatur di sini ya. Jadi itu mungkin yang dimaksud dengan guidelines atau standar terkait dengan user interface. Terus kemudian ini kebutuhan usability atau objektif atau target usability-nya. Kalau di sini contohnya adalah dia punya target 90% dari user bisa sukses mengerjakan sebuah task tertentu. Jadi itu adalah target usability-nya, bisa kita tentukan di sini. Terus kemudian requirement terkait dengan budaya organisasi gitu misalnya. Yang ini ya contohnya ya. Jadi kalau ada telepon nggak boleh diangkat, nggak boleh dibiarin berdering terus. Jadi misalnya kalau nggak ada yang ngangkat harus ada mesin yang jawab misalnya kayak gitu ya. Jadi contohnya juga kalau misalnya dari sebuah aplikasi ada komplain, maka
harus segera ditindaklanjuti dalam waktu sekian kali sekian jam gitu misalnya. Kalau enggak berarti misalnya harus ada sistem yang otomatis untuk menjawab komplain dari pengguna gitu misalnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya, jadi ini apa saja yang harus dispesifikasikan dalam user requirement. Terus kemudian kita harus memastikan kualitas user requirement kita. Jadi ini disarankan bahwa user requirement itu dinyatakan dalam pernyataan yang bisa diukur atau di testing, terus kemudian diverifikasi oleh stakeholder, konsisten, dan bisa diupdate. User requirement ini bisa diupdate sesuai dengan kebutuhan selama proses desain dan development ini berlangsung. Jadi ini kaitannya dengan yang iteratif tadi ya, dengan prinsip yang iteratif. Jadi kalau kita ada feedback dari user, kita evaluasi, ada feedback dari user, terus kemudian user requirement-nya harus dirubah ya kita, atau kita update ya kita update gitu ya, sesuai dengan hasil evaluasi. Oke, lalu tahap selanjutnya adalah ini producing design solution. Jadi aktivitasnya pada tahap ini bisa terkait dengan ini ya, mendesain konsep. Nih arahnya lebih ke mendesain konsep ya, mendesain konsep, tas-tasnya user apa saja, bagaimana interaksi user dengan sistem, konsepnya kayak bagaimana, terus kemudian bisa juga mendesain ke user interface-nya. Nah, ini yang saya bilang tadi ya, bahwa HJD ini sebenarnya bukan sebuah pendekatan yang spesifik untuk merancang user interface, tapi dia adalah pendekatan untuk merancang sistem interaktif atau mendevelop sistem interaktif secara keseluruhan. Gitu. Makanya di sini tahapnya atau aktivitasnya ada mendesain user interface. Gitu. Terus kemudian ini lebih ke mendesain konsep dan user interface-nya. Terus kemudian ini lebih ke mendesain prototype, arahnya lebih ke situ ya. Jadi biar solusi itu lebih konkret, bisa dilihat. Nah, itu kita bisa bikin prototype. Terus kemudian mengubah desain solusi sesuai dengan hasil evaluasi. Ini kaitannya dengan iteratif dan evaluasi tadi ya. Jadi sebenarnya konsep dan prototype ini sudah bisa kita evaluasi ya, sejak dari konsep maupun dalam bentuk prototype itu sudah bisa kita evaluasi. Nah, hasil dari evaluasinya itu perlu kita perbaiki ya, bisa jadi feedbacknya adalah perbaikan di desain solusinya gitu, maka ya kita perbaiki desain solusinya di sini. Dan ini mengkomunikasikan solusi dengan pihak-pihak yang terlibat pada implementasinya. Jadi misalnya tim desain harus berkomunikasi dengan tim developernya kayak gimana. Ini prinsip-prinsip desainnya bisa kalian baca lebih lanjut di sini. Terus kemudian ini ya tadi aktivitas-aktivitasnya, mendesain task dan interaction, mendesain interaksi dan tas-tas. Terus kemudian interaksi ini yang dimaksud adalah terkait dengan keputusan terhadap konsep ya, terkait keputusan terhadap konsep desainnya seperti apa. Terus kemudian mengidentifikasi task yang harus dilakukan user dan sub-subnya apa saja. Gitu. Terus kemudian task ini dikerjakan oleh user yang mana, terus kemudian terkait dengan sistem yang mana. Jadi ini arahnya lebih ke konsep sebenarnya. Gitu. Terus mengidentifikasi objek-objek interaksinya seperti apa, interaksinya kayak gimana. Ya, ini kayaknya terkait dengan interaksi semua di sini. Interaksinya kayak gimana? Di sini membahasnya tentang itu. Sampai susunan informasinya kayak gimana. Jadi ini aktivitasnya bisa terkait dengan konsep dan desain interaksinya seperti apa.
Jadi konsep ini atau desain interaksi itu menggambarkan atau menjelaskan bagaimana user itu mengerjakan tas-tasnya dan bagaimana dia bisa menyelesaikannya. Ya, kayak yang dijelaskan di sini. Misalnya untuk menyelesaikan tas ini dia harus berinteraksi dengan seperti apa, harus input yang diberikan seperti apa gitu. Jadi ini lebih ke arah konsep interaksinya seperti apa. Lalu mendesain user interface-nya. Ya, jadi ini desain user interface-nya bisa mengacu pada guidelines yang tadi, misalnya kayak material design gitu. Ini mendesain user interface-nya. Jadi mendesain user interface-nya hanya salah satu bagian saja dari tahap produce design solution. Terus kemudian ini ya dibuat lebih konkret dengan membuat prototype di sini. Ya, jadi konsep itu bisa lebih berwujud ya. Konsepnya bisa lebih berwujud, terus bisa membuat kita atau user bisa mengeksplorasi konsep-konsepnya. Jadi kita bisa melakukan pengujian juga terhadap konsep. Terus kita bisa mendapatkan user feedback gitu dengan prototype ini. Ya, bisa dievaluasi juga. Gitu, sehingga kualitasnya bisa lebih baik. Lalu ini kita harus merubah desain solusi berdasarkan hasil evaluasi dan feedback yang diberikan oleh user. Lalu ini ya harus ada komunikasi antara tim desain dengan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap implementasinya. Misalnya tim desain dengan tim developer gitu ya. Jadi harus ada komunikasinya. Terus tahap yang terakhir evaluasi desain. Jadi evaluasinya adalah user center atau berpatokan pada perspektifnya user, sehingga kita lebih memahami kebutuhannya user apa saja, kekurangan maupun kelebihan sistem kita seperti apa. Ya, tujuannya user center evaluation bisa bermanfaat untuk ini mencari informasi tentang kebutuhan user. Kita memiliki gambaran tentang kelebihan dan kekurangan dari solusi yang kita ajukan berdasarkan perspektif user. Terus kemudian menilai apakah kita sudah berhasil mencapai tujuan kita atau enggak. Terus kemudian sebagai perbandingan apakah desain kita ini lebih baik daripada yang sebelumnya. Gitu. Terus metode evaluasinya di sini dijelaskan ada 2 macam, bisa berbasis user atau inspeksi. Ya, kalau user ini pakai melibatkan user, kalau inspeksi ini biasanya melibatkan expert. Ya. Ini yang berbasis user. Jadi kita bisa melibatkan user mulai dari tahapan awal, solusinya masih bentuk skenario, sketsa, atau konsep, atau prototype, itu kita udah bisa melibatkan user. Pokoknya ada bendanya ya, ada bentuk tangible yang bisa dirasakan sama user. Ya. Entah bentuknya prototype ataupun sketsa, kayak itu udah bisa. Nah, jadi kita minta user untuk mengerjakan tasnya sendiri. Jadi kita nggak mendemonstrasikan ini ya. Kita nggak mendemonstrasikan, tapi kita minta user menjalankan tas-tas tertentu menggunakan prototype. Lalu ada juga inspection based evaluation. Di sini dibilang dia lebih mudah dan lebih murah, tapi yang perlu diperhatikan bahwa ini dia adalah hanya komplement atau hanya pelengkap saja dari user testing. Ya, jadi dia posisinya hanya melengkapi dari user based testing ini.
ya, hanya melengkapi. Biasanya inspection base ini dilakukan dengan melibatkan expert, ya, tapi dia hanya komplement, ya. Lebih sederhana, lebih cepat dilakukan. Tapi ya ini ya komplement ya, ini yang perlu diingat-ingat ya. Mungkin ada kondisi-kondisi tertentu di mana kalian dimana kalian membutuhkan expert, ya, kondisi-kondisi tertentu. Tapi kalau misalnya tidak ada pilihan atau tidak misalnya ya, jadi yang perlu diingat bahwa inspection base ini sifatnya komplement. Yang utama adalah evaluasi dengan user. Itu penjelasan tentang human centered design. Pastikan bahwa kalian menjalankan proses ini dengan urut dan juga dengan baik sesuai dengan penjelasannya tadi. Terus kemudian pastikan juga bahwa kalian menjalankan ini sesuai dengan prinsip human centered design tadi yang sudah saya jelaskan. Ya, ada 6 prinsip ini. Yap. Usahakan semua prinsip ini bisa kalian lakukan dengan optimal.